Hai, saya Gaira Mentari Muhammad, dan saya akan menjelaskan tentang krisis moneter dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 sudah berlangsung hampir 2 tahun lamanya dan telah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyaknya perusahaan yang tutup dan jumlah pekerja yang dipecat dan menganggur. Krisis ini terjadi akibat masalah yang melanda negeri secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi, seperti kegagalan panen karena kemarau yang panjang, banyaknya hama, dan kebakaran hutan besar-besaran di Pulau Kalimantan. Krisis ini dimulai ketika mata uang Asia mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat pada awal 1997. Namun, kuatnya fundamental ekonomi Indonesia membuat pemerintah beryakin bahwa krisis mata uang tersebut tidak akan terjadi di Indonesia. Akan tetapi, keguncangan mulai terlihat pada saat intervensi dalam pasar falas. Keadaan semakin memburuk, hingga pemerintah meminta bantuan kepada International Monetary Fund atau IMF dan lembaga-lembaga internasional lainnya. I have no idea at all why this is happening, really. It shouldn't be happening. It should stay at 5,000. Penyebab utama terjadinya krisis moneter ini bukan hanya nilai tukar rupiah yang terdepresiasi yang tinggi saja, tapi banyak faktor lainnya yang menyebab terjadinya krisis moneter ini. Berikut adalah penyebab-penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia. Yang pertama, dianutnya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai. Hal ini menyebabkan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk dengan bebas menggunakan rupiah berapapun jumlahnya. Ini yang membuat orang bermain di pasar falas. Yang kedua, tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah. Tingkat depresiasi rupiah hanya berkisar 2,4 hingga 5,8% antara tahun 1998 hingga tahun 1996. Ini yang menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overload. Ditambah dengan masyarakat yang lebih memilih barang impor karena murah dan dibanding produk dalam negeri. Hal ini menyebabkan perputaran rupiah ini sangat tidak mengalami kenaikan. Yang ketiga, utang luar negeri pihak swasta jangka pendek dan menengah sangat tinggi. Hal ini menyebabkan nilai rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedianya devisa yang cukup untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an ini mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah. Dalam keadaan ini, terdapat 3 pihak yang bersalah, yaitu pihak pemerintah, pihak kreditur, dan pihak debitur. Kesalahan pemerintah. Kesalahan pemerintah yakni memberi signal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus overload dan suku bunga rupiah yang tinggi. Ini membuat pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman mata uang asing relatif murah. Sebaliknya,
tingkat bunga dalam negeri dibiarkan tinggi dengan alasan supaya pelarian dana ke luar negeri dan supaya masyarakat mau mendepositkan dananya dalam rupiah. Kesalahan debitur. Utang luar negeri dalam jumlah besar ini membuat para pengusaha beramai-ramai menginvestasikan di bidang yang sama dan tidak memperhitungkan gerakan pengusaha lainnya. Ini yang membuat debitur mengalami kerugian yang besar. Dan yang terakhir adalah kesalahan kreditur luar negeri. Ini kurang berhati-hati dalam memberi pinjaman dan salah mengantisipasi keadaan. Jadi, sudah sewajarnya jika kreditur ikut menanggung sebagian dari kerugian yang diderita kreditur. Maaf, debitur. Ini penyebab yang keempat adalah kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar dengan batas intervensi. Ketidakmampuan pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial. Dan penyebab yang terakhir adalah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara tajam. Pada sektor ekonomi luar negeri, kurang dipengaruhi oleh sektor real dalam negeri. Hal ini yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah. Itu tadi adalah 5 penyebab yang terjadinya krisis moneter di Indonesia. Krisis semakin kacau akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan akan falas dalam jangka pendek dengan sedikitnya jumlah devisa yang tersedia. Hal ini menyebabkan nilai dolar melambung dan tidak terbendung. Meledaknya krisis ini berakibat kerapuan ekonomi Indonesia yang mengakibatkan krisis ekonomi dengan tingginya angka pengangguran, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat warga Indonesia merasa kecewa dengan pemerintah dan membuat para mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Dan terjadinya kekacauan dalam demo tersebut dan menjadi tragedi yang disebut dengan kerusuhan 98 atau kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 pada bulan Mei, dimulai tanggal 12 Mei hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan 1998. Kerusuhan pada tahun 1908 ini terjadi pada tanggal 13 hingga 15 Mei tahun 1998. Kerusuhan ini dipicu akibat krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 6 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan meninggal dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Penyebab kerusuhan Mei 1998 ini merupakan perpaduan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang melibatkan kericuan akibat berbagai kepentingan beberapa pihak dan kebijakan pemerintah yang menjadi beban bagi masyarakat. Kenaikan harga yang begitu tinggi pada hampir seluruh barang, terutama kebutuhan pokok, yang berdampak menjadi keresahan masyarakat secara nasional. Kronologi kerusuhan 1998. Kerusuhan ini pertama kali terjadi di Jakarta Barat, tepatnya di depan kampus Trisakti pada tanggal 13 Mei 1998. Setelah pemakaman 6 mahasiswa Trisakti yang tewas akibat tembakan dalam demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 1998, massa melakukan pembakaran pom bensin dan pengerusakan pos polisi di Terminal Grogol oleh massa yang telah berkumpul sejak pagi di lokasi tersebut. Massa tidak dari golongan mahasiswa jasa, banyak massa dari masyarakat ikut melakukan demonstrasi. Pada sore hari, tanggal 13 Mei 1998, keributan tersebut berubah menjadi gerakan anti-Tionghoa. Massa, terutama kaum pribumi, merusak, menjarah, bahkan membakar toko-toko di sepanjang jalan komplek pertokoan di sekitar Trisakti. Kerusuhan Mei 1998 ini berlangsung selama 3 hari setelah melakukan perusakan dan penghancuran perusahaan milik etnis Tionghoa.
sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dalam kerusuhan ini. Tak sedikit pula etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan dalam kejadian ini. Terlihat bahwa antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi tidak terjalin komunikasi sosial dengan baik. Ini dikarenakan perilaku orang Tionghoa yang selalu mementingkan keuntungan ekonomi dan membuat masyarakat pribumi semakin kesal. Ini terlihat dari banyaknya tulisan-tulisan yang berisi kata-kata makian, seperti milik pribumi. Sehingga pada saat terjadinya gejolak politik sosial ekonomi, mereka menjadi objek sasaran tindak kekerasan dari kelompok pribumi untuk meluapkan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah dan etnis Tionghoa. Kerusuhan meluas hampir di seluruh wilayah Jakarta. Pada akhirnya, aksi tersebut dapat menjatuhkan rezim Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti menjadi Presiden Indonesia dan menjadikan B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Dampak akibat kerusuhan 1998. Kerusuhan yang terjadi mulai tanggal 13 hingga 15 Mei ini telah melupakan ibu kota Jakarta. Kerusakan itu memberi dampak yang besar terhadap pengusaha yang tokonya dirusak dan dijarah. Akibat kerusuhan ini, pengusaha etnis Tionghoa merugi dan harus bekerja keras membangun kembali usaha yang memerlukan waktu yang tidak singkat. Banyak korban yang kehilangan pekerjaan dikarenakan gedung-gedung atau tempat kerjanya dirusak, dijarah, dan dibakar, sehingga mereka tidak punya tempat untuk bekerja. Sesuai peraturan Undang-Undang Dasar 1945, bila mana presiden secara personal berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia akan digantikan oleh wakil presidennya hingga masa jabatannya habis. Pada saat itu, Presiden Soeharto dengan wakilnya B.J. Habibie sedang menjabat. Di saat Soeharto mundur dari jabatannya, maka B.J. Habibie secara sah diangkat menjadi Presiden Indonesia yang ketiga pada hari Kamis 21 Mei 1998. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Terima kasih telah menonton. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan selamat tinggal. Dah.